Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Atha bin Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, qala li Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berkata kepadaku, Atha bin Abi Rabah berkata kepadaku Ibnu Abbas, berkata kepadaku Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Itu. Ya. Beliau ini dalam riwayatnya Atha bin Abi Rabah ini meriwayatkan dari beberapa hadis yang diambilkan dari sahabat Abu Hurairah dan Sayyidina Aisyah. Itu. Umurnya beliau 80 tahun. Itu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, Ala ini merupakan kalimat agar pendengar itu memperhatikan apa-apa setelah kalimat tersebut. Itu. Ada tu'arudin budi abihi liyatawajjaha as-sami'u lima ba'daha, yaitu merupakan kalimat-kalimat yang bentuk penyodoran. Hei, ini gitulah. Apa tujuannya? Dimulai dengan kalimat ala tadi itu untuk pendengar mendengarkan secara maksimal apa-apa setelah kalimat tadi itu. Ala urika imro'atan, maukah aku menunjukkan kepadamu seorang perempuan? Maukah aku menunjukkan kepadamu terhadap seorang perempuan min ahlil jannati, yaitu perempuan ini memiliki sikap, memiliki sifat, yaitu perempuan ini memiliki sifat. Perempuan ini memiliki sifat seperti penduduk sorga. Memiliki sifat seperti penduduk sorga. Fakultu, maka aku mengatakan bala, ya mau. Itu. Jadi orang masuk surga, orang mendapatkan rahmatnya Allah itu seperti kita ketahui secara umum bukan karena dohir, tapi batin. Asalkan dohirnya tadi itu tidak menentang kepada syariat. Kalau misalnya ada orang dohirnya menentang syariat, kemudian kita katakan Allah itu tidak melihat dohir, tapi Allah melihat kepada batin hati orang tersebut. Salah. Kenapa? Urusan membuka aurat ini urusan batin, dohir yang diatur dalam syariat. Jadi tidak bisa, misalnya ada laki-laki menggunakan celana pendek, kemudian dikatakan, kok pakai celana pendek?
itu aurat. Sudahlah. Innallaha la yanduru ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Allah itu ngelihat kepada hati, bukan kepada dohir. Loh, yang jadi masalah, dohirnya ini tidak sesuai syariat. Dohirnya ini tidak sesuai syariat. Tapi kalau dohirnya sesuai syariat ya, nutupi aurat, meskipun pakaiannya itu dalam keadaan dohirnya tidak baik, jangan disepelekan, bisa jadi dia orang pilihannya Allah. Ya, ada orang yang berdebu kepalanya karena banyak debu rambutnya, yang berdebu pakaiannya, yang masuk setiap ke rumahnya orang pasti ditolak. Lau aksama Allah la abarroh. Kalau dia bersumpah, berkata sungguh-sungguh atas nama Allah, Allah ngabulkan. Nah, ini baru sifatnya penduduk sorga. Setelah dohirnya tertutupi secara syariat, baru dia tadi itu dikatakan, jangan kamu menyepelekan. Seperti hadis ini. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan, mau ndak aku tunjukkan kepadamu salah satu perempuan penduduk sorga. Artinya apa? Bukan orangnya. Kalau ngelihat orangnya, dohirnya bukan seperti itu penduduk sorga. Tapi sifatnya. Makanya beliau mengatakan apa setelah itu? Setelah Atha bin Abi Rabah mengatakan, bala, oh iya mau aku. Qala, itu Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Hadhil mar'atu as-sauda'u. Perempuan penduduk sorga yang aku maksudkan itu adalah perempuan yang berkulit hitam. Perempuan yang berkulit hitam. Itu. Namanya Su'airah. Su'airah. Namanya Su'airah. Julukannya Ummu Zufarin atau Ummu Zufaro. Julukannya Ummu Zufaro. Ya. Ummu Zufaro. Ya, perempuan hitam. Hitam. Makanya ada satu cerita dikatakan bahwasanya kalau akan ada satu orang itu kepingin ngitung wali Allah. Setelah keluar orang-orang dari masjid, dia duduk di sana, pakai satu tempat itu berisi batu, tujuannya ngitung. Keluar satu orang, wajahnya terang benderang, wali. Ketok wajahnya wali, satu. Keluar lagi dengan haibahnya, dua. Keluar lagi, tiga, gini. Sampai terakhir keluar cuma nyamping. Maksudnya itu nutupi aurat, cuman didelok ndak enak gitu loh. Gambarannya itu berdebu, tak enak no lah. Tapi nutupi aurat tuh ya. Jadi kan dia ngomong gini, iki kalau ini ya bukan potongan wali lah ini, ndak ada masuk ya, ndak masuk. Wes ya, jalan dia depannya gini, depan sini berhenti, noleh. Loh, aku hitung juga, masukkan batumu itu, hitungin juga. Aku ya wali bodoh. Paham enggak? Jadi secara doa tidak ada. Ini kadang-kadang kesalahan pemikiran di tengah kita ini, pokoknya yang compang-camping yang lah belum tentu. Atau lebih-lebih sampai nutup, sampai buka aurat. Kemudian dikatakan dalil mana yang innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bukan itu. Ngerti ya? Nah, ini sifatnya perempuan itu katanya Sayyidina Abdullah bin Abbas hitam. Tapi kenapa kok dia menjadi penduduk sorga dari sifatnya? Kenapa? Atat an-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini perempuan datang kepada Nabi.
Dia datang kepada Nabi dan bertanya satu urusan yang betul-betul penting baginya. Dan datang kepada Nabi menghabarkan satu urusan yang begitu penting kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sang perempuan ini datang dengan tanpa perasaan takut. Itu. Tanpa perasaan takut datang kepada Nabi. Kenapa? Li'annal birra yahdi ilal birri. Ya. Dengan tanpa perasaan takut dan dengan menjaga adab. Dengan tanpa perasaan takut dan dengan adab. Jadi betul-betul tanya. Kenapa kok datang dengan adab? Li'annal birra yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kebaikan akan memberikan petunjuk kepada kebaikan yang lain. Talibatun minhu ad-du'a bi raf'i da'iha. Perempuan ini meminta kepada Nabi doa. Perempuan ini meminta kepada Nabi doa untuk terangkatnya penyakit yang dia terima. Untuk terangkatnya penyakit yang dia terima. Itu. Paham enggak? Jadi untuk satu kebaikan bertanya kepada guru, bertanya kepada orang soleh, bertanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, dia datang dengan adab. Paham? Datang dengan adab. Kalau di hadapan guru, ketika guru tadi itu mempersilahkan untuk bertanya, baru bertanya. Kalau enggak, jangan di majelis tanyanya. Selesainya. Itu pun datangnya dengan adab, dengan sopan santun. Karena kalau enggak, sesuatu yang kita tunjukkan tidak bagus dari perbuatan kita akan menghancurkan apa-apa yang kita miliki. Bahkan salah satu penyebab orang itu yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, yaitu ketika dia tadi itu suka bertanya, tapi bukan untuk bertanya, untuk ngetes. Untuk menilai bagaimana orang tersebut. Lain loh ya, kalau guru sama murid. Kalau guru sama murid ya pantas dia tanya untuk melihat hasil dari, ini enggak. Ada satu orang alim, kemudian pura-pura tanya, tujuannya untuk apa? Untuk supaya ngetes. Ada ketika Syekh Abdul Qadir Jailani, ketika masih dalam masa pendidikan, beliau bersama dua temannya diajak untuk apa? Datang ke satu orang alim. Datang ke satu orang alim, niatnya tidak benar. Yang satu berniat untuk ngetes. Ini benar tidak orang alim? Yang satu berniat, ya daripada nganggur. Daripada nganggur anak kesana aja. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada orang alim tadi itu untuk mengambil berkah, untuk mengambil ilmu. 3 orang, perbuatan sama, tapi niat lain. Niat lain merubah hasil di sisi Allah. Salat, rukuk, iktidal, sujud. Niat lain, bukan untuk Allah dan Rasul, meskipun gerakan sama, kosong di sisi Allah. Datang 3 orang tadi itu, dipersilakan masuk, wali min auliyaillah ternyata. Belum ngomong langsung juara. Ente
yang datang ke sini tujuannya cuma untuk tidak ada daripada nganggur, kemudian datang ke anak, ketahui kamu tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan keburukan. Apa yang terjadi? Ternyata dia akhirnya mati ketika minum khamar. Kamu yang datang ke sini untuk tujuannya ngetes ilmuku, ketahui bahwasanya kamu tidak akan mati kecuali mati dalam keadaan kafir, mati jadi Kristen. Sedangkan kamu yang datang ke sini untuk mendapatkan ilmu keberkahan, ketahui tidak ada satu wali min auliyaillah di zamanmu kecuali berada di bawah telapak kakimu. Jadilah Syekh Abdul Qadir Jailani. Yo. Oh, gail adab ini. Gail adab. Nah, kadang-kadang ada pertanyaan khoza. Pertanyaan yang tujuannya untuk ngejek. Nah, ada yang tidak perlu jawab. Tidak perlu dijawab. Kalau itu murid kita berhadapan langsung perlu dijawab. Tapi kalau misalnya dari radio, jangan dijawab. Tidak perlu dijawab. Kullu kalimatin jawabu. Wa jawabu matakrohu as-sukut. Setiap pertanyaan ada jawaban. Tapi jawaban sesuatu yang disenangi, diem. Sebenarnya. Ada pertanyaan gini. Bagaimana kalau di tengah siang hari Ramadan kemudian mandi gayungnya tertelan? Nggak perlu jawab, nggak perlu jawab. Ini mau jawab orang gila. Paham nggak? Nggak perlu. Itu kalau murid kita atau majelis kita jawab langsung, get no, ceder, biar tahu adab. Paham ya? Adab ini nentukan sekali. Pandangan, terteki hati, dan sebagainya. Paham nggak? Karena kebaikan ketika dia tanya, dalam hal ini akan mendatangkan kebaikan. Benar nanti. Dia minta sama Nabi untuk didoakan agar sembuh dari penyakitnya. Apa penyakitnya dia? Ini asra'u. Sesungguhnya aku ini terkena penyakit epilepsi atau ayan. Aku terkena penyakit epilepsi atau terkena penyakit ayan. Wa inni atakasyafu. Ai yang kashifu ba'du badani minas sur'i. Sebagian badanku ini akan terbuka kalau aku tengah dalam keadaan apa? Sorak. Dalam keadaan kejang. Dalam keadaan kumat kambuh penyakitku. Maka apa? Fat'ullah ta'ala li. Maka doakanlah wahai Nabi, mintakanlah wahai Nabi kepada Allah untuk diriku. Biraf'is sur'i annashi anhu at-takasyuf. Paham enggak? Supaya Allah mengangkat penyakitku. Paham? Sebetulnya bukan penyakitnya yang dipikirkan. Yang dipikirkan penduduk surga ini, salah satu sifat penduduk surga, yang dipikirkan bukan penyakitnya. Tapi yang dipikirkan bagaimana dengan penyakit tadi itu badanku akan terbuka, auratku akan terlihat. Berarti kalau gampangannya gini, secara gampangannya ya tidak ada yang mau kena penyakit. Cuman andai dia terkena penyakit ini, auratnya tidak terbuka, karena tidak sadar. Orang epilepsi kan ada letupan di otak, di kepala. Dia tidak sadar. Andai dia terkena penyakit, kemudian tidak mengganggu hubungannya sama Allah, berupa apa? Terbukanya aurat, tidak terbuka auratnya, meskipun terkena penyakit, tidak akan datang sama Nabi. Paham nggak ini? Ini jawabannya. Ada satu orang alim sudah
mau diginikan tidak bisa, mau diajak gini tidak bisa sama penguasa waktu itu. Akhirnya penguasa ini kebangkelan, mangkel betul sama ini penguasa, sampai apa? Dipegang ini penguasa, dipegang ini sang alim, dimasukkan ke kandang macan. Di kandang macan dimini toh, ngelihat macan ini, dilihat gitu, diem ini. Si macan tahu ya ini makhluknya Allah ya, Allah jaga. Subhanallah si macan tidak mau makan, didiamkan sama macan. Tapi orang alim ini gini toh, dilihat ini macan terus, dilihat gini, dilihat lagi gini, sampai karena lama tidak dimakan-makan, mangkeli rojo diambil. Dikeluarkan sudah. Pasal kita orang, ya terserah ente sudah lah. Usah karepmu wis. Akhirnya setelah itu si orang alim itu ditanyai sama temannya. Ente tadi masuk ke sana itu kenapa masuk ke kandang macan itu? Ente ketakutan apa sama macan tadi itu? Takut diterkam. Kok ente ngeliati macan itu terus? Katanya orang alim itu, enggak, bukan itu. Cuma gini, anak tadi kelihatan macan itu mikir masalah VG. Mikir apa? Ini liurnya macan ini kalau terkena baju menajiskan baju apa enggak ya? Ini yang anak pikirkan. Jadi bukan anak mau diterkam, anak mau dimakan macan lah, bukan itu. Yang anak pikirkan, anak mikir tadi itu masalah VG agak lupa nah. Liurnya macan ini menajiskan apa enggak? Radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ini penduduk surga. Penduduk surga itu tidak pernah ya, meskipun dia mikirkan sama dirinya, tapi yang diharapkan itu dirinya akan ngefek sama Allah. Ente lihat sudah, Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau mengatakan apa? Di antara perkataannya, jaga inti punya kesehatan, jaga inti punya stamina. Bukan itu inti kalamnya. Apa? Karena ketika badan kita dalam keadaan sakit, roh kita pun akan sakit. Sehingga hubungan kita sama Allah akan terganggu. Ini yang jadi ainul masalahnya. Yang jadi intisarinya di situ. Bukan cuma ayo olahraga, jaga kesehatan. Atau bahasa kita apa? Mensano in corpore sano. Dari apa? Dalam jiwa yang kuat, dalam badan yang kuat terdapat jiwa yang kuat. Bukan itu. Jaga kesehatan, jaga stamina katanya beliau. Karena, ini bukan haddun nafsi ini. Tapi apa? Haddullah. Bagiannya Allah. Tapi kalau kita ngatakan jaga kesehatan ya, biar kamu sehat ya, jaga stamina ya, agar kamu tetap fit ya. Itu haddun nafas itu. Itu bagian jiwa toh. Sedangkan penduduk surga tidak ada bagian jiwa. Apa katanya beliau? Sebab kalau kamu sakit, rohmu juga sakit. Sehingga apa? Hubunganmu sama Allah akan terganggu nanti. Yang biasa sholat dalam keadaan berdiri, karena sakit, tidak mampu, takut jatuh, duduk jadinya. Tidak mampu, duduk. Tidak tidur, terlentang. Yang biasanya baca Quran sekian misalnya, terkena sakit, kurang bacaan Qurannya, atau mungkin tidak baca. Itu yang jadi masalah. Nah, kita orang ini ya, kita ini pribadi, kadang haddun nafas yang diambil. Jadi jaga kesehatan. Terus apa? Kalau ente kesehatan, sehat enak ente. Terus kenapa kalau sehat? Ya enggak ke dokter. Terus uang inti akan aman. Nah, balik bagian dia kan? Bukan itu orang bedanya Allah. Ini maknanya ini. Dia sang perempuan ini datang kepada Nabi SAW bukan karena ngeluhkan penyakitnya, tapi ngeluhkan penyakit karena ketika terkena penyakit itu dia tanpa sadar akan terbuka aurat, terhitung dosa di sisi Allah. Ini lepas dari haddun nafas. Lepas dari bagian dirinya sendiri. Paham ya? Nah, Nabi ngajari sama si perempuan ini.
Apa katanya Nabi? Juga pengajaran kepada kita. In syi'ti sobarti walakal jannah. In syi'ti, kalau memang kamu mau ya, kalau memang kamu mau, sabar. Tapi jangan khawatir, walakal jannah. Kamu dapat surga. Langsung dari Nabi. Makanya Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Penduduk surga. Nanti ada lanjutannya ini. Ya, kok sampai dikatakan penduduk surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayu afiyaka. Kalau memang kamu mau, ya aku doakan kamu. Aku doakan, aku mintakan kepada Allah ayu afiyaka supaya Allah memberikan kesembuhan. Paham? Ada riwayat bukan walakil jannah, bukan, tapi walakil ajr. Atasmu wahai perempuan pahala. Ya. Paham ini? Kalau emang mau, ya didoakan sama Nabi diberikan kesembuhan. Ya. Kemudian apa jawaban si perempuan tadi itu? Dia apa? Faqalat, itu perempuan mengatakan apa? Mukhtaratan lil bala'i wasobri. Itu perempuan memilih apa? Ujian. Itu perempuan memilih sabar alaihi atasnya lijazi litawabi al-murattabi alaihi, untuk mendapatkan pahala yang besar dari kesabaran ketika tertimpa musibah. Sabar. Nah, itu paling Allah itu. Ya, Nabi doa ya kalau itu. Nabi doa seketika itu. Kok nunggu nanti? Seketika itu. Itu yang kemarin saya ceritakan, Al-Imam As-Sakhawi yang bercerita, ada satu orang dari Syam datang kepada Nabi SAW, mengatakan bapakku ingin ketemu sama engkau, tapi dia buta ya Rasul, tidak mampu dia. Ya sudah, katanya Nabi, bawa aja ke sini. Tidak bisa, dia buta, tidak mampu, orang tua. Oh gitu, iya, ya wis, katanya Nabi. Baca sholawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad dalam jangka waktu 1 minggu, nanti dia akan ngelihat tanah. Pulang, diceritakan sama bapaknya sudah ketemu Nabi, ngatakan bahwasanya untuk baca sallallahu ala Muhammad selama 7 hari, 1 minggu. Setelah 1 minggu baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, langsung malamnya mimpi dari Nabi, langsung bercakap-cakap sama Nabi dalam malam mimpinya. Oh Nabi, ya, laki-laki yang datang dalam keadaan buta, disuruh doa bijahi Muhammad dengan kedudukan Nabi Muhammad. Setelah berdoa seperti itu diberikan kesembuhan oleh Allah, yang buta kelihatan. Oh Nabi, dia mau, dia sebetulnya mau didoakan, tapi Nabi mengatakan kalau kamu sabar, pahalamu besar. Walaki al-jannah, riwayat yang lain walaki al-ajr. Untukmu surga, riwayat yang lain untukmu pahala. Enggak wis, karena si perempuan enggak wis. Ana milih untuk terkena ujian berupa sakit epilepsi ini, dan aku mengharapkan pahala yang besar dari sakit epilepsi ini jika sabar. Ya. Pahalanya tanpa bighairi hisab, dengan tanpa perhitungan dalam masalah kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar. Dan sabar itu bukan berarti tidak diobati ya. Sabar itu diobati, sabar itu usaha. Cuman sabar itu tidak mengeluh kepada Allah atau makhluk. Kecuali kalau datang ke dokter yang mau ngobati, ya itu harus. Ente dengarkan cerita seperti ini, ente sakit,
sakit gigi ke dokter, dokter tanya sama ente sakit apa? Astagfirullah. Doh, ente sakit apa? Astagfirullah. Ana enggak mau cerita dokter, ana takut enggak sabar sama Allah. Iki bukan sakit gigi tok, sak utek-uteke loro ini. Bukan. Jadi gini, orang ya gini. Ada orang itu curhat. Curhat ya, bahasa kita curhat, nyampaikan isi hatinya. Itu dilihat. Kalau memang dia berbicara dengan orang yang sekiranya orang itu bisa memberikan solusi, fadhol, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa memberikan solusi, ente curhat kepada dia, berarti apa? Ente ngeluh. Itu jadi masalah. Nah, sekarang hebatnya orang kafir, curhat itu bukan cuma kepada satu orang saja yang tidak ada manfaatnya, tapi bisa dilihat oleh seluruh dunia. Bisa dilihat. Apa itu? Media sosial. Facebook, apa yang kau pikirkan? Itu kan? Ini kan seolah-olah sama dengan tembok ratapan kan? Loh, berarti kita tinggalkan Facebook. Lah, salah ente, bukan. Manfaatkan untuk kebaikan, tapi jangan di situ ceritanya. Di HP, WA, diberikan apa? Status. Ngomong, ana mau berangkat ke sini ternyata sepeda motornya bannya terkena paku. Akhirnya enggak jadi ke rumahnya Habib Umar pengajian. Ana mau ke dokter sebentar lagi. Ana mau ini. Shfi, ada apa ini? Katanya beliau Sayyidina Umar, dikatakan apa? Media sosial ini seperti pisau. Kalau ente gunakan untuk masak, jadi makanan dimasak diberikan kepada tamu pahala besar. Tapi bisa juga digunakan untuk merampok. Makanya salah satu penceramah di mana ya? Apa di haul kemarin atau di mana lupa nah. Katanya apa? Jaga itu setan yang ada sama kita sekarang. Ada setan, kalau dulu setan setan itu di laut, di barongan, di rumah-rumah gelap, bangunan ini. Ya, itu dulu, di kuburan mungkin ada setan. Tapi sekarang, di kantongmu ada setan. Apa itu? HP. Di kantongmu ada setan. Itu. Ngeluh, ngomong gini, harusnya dapat pahala di sisi Allah. Cuma gara-gara enggak bisa gunakan yang sebaik-baiknya, ya hancur. Paham enggak? Jadi ngeluh dilihat, kalau emang dia bisa memberikan solusi, betul. Kalau enggak, jangan diem aja. Lah kenapa cerita sak kampung? Loro untu aku. Aku loro untu. Terus Isfi, ana loro untu, jadi tanggoe podo aku ya loro pisan. Kon situk ya aku loro. Ana ini enggak punya uang, Rek. Ana punya uang ana. Oh, kok nak duit iya aku listrik turun bayar kok. Tambah ngeluh ente. Paham ya? Ana sampai sekarang ini ndak nutuk ya. Otak ana ini ndak nutuk, tapi harus percaya dan iman. Gimana Nabi itu ndak makan 3 hari? Nabi ndak makan 3 hari. Ini pikirkan. Nabi ndak makan 3 hari. Sampai menahan lapar dikasih batu. Ente tahu ndak sahabat? Jangankan harta, nyawa dikasihin kok. Nyawa diberikan. Andai Nabi mau ngomong sama sahabat, sahabat, anak ini butuh makan, kira-kira dikasih sama sahabat? Tapi sahabat tidak ada yang tahu. Diem sahabat, tidak ada yang tahu. Kenapa? Nabi diem, tidak ngomong. Ini tarbiyah buat kita. Turun kepada hal tersebut kepada Sayyidina Fatimah. Sampai pernah Sayyidina Husain dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu tidak makan. Hampir 3 hari sudah. Berada di mihrabnya sampai apa? Sampai tidak mampu untuk berdiri. Kenapa? Lapar. Ini harus iman, harus iman ini. Mana ceritanya? Jangankan 1 hari ya, 2 hari, 3 hari, 3 hari, 2 hari, 1 hari aja. Subuh tadi itu loh. Mulai kita orang jam 7, jam 8, jam 9, jam 10 mungkin.
Duhur makan. Mungkin asar masih makan. Mungkin sebentar lagi pulang dari sini juga makan lagi. Itu kadang-kadang tidak ada syukurnya sama Allah. Ucapkan saja Bismillahirrahmanirrahim atau selesai makan Alhamdulillah atau baiknya Alhamdulillah at'amani hadat ta'am min ghairi hauli minni wala quwwah. Tidak diucapkan kok. Makan. Kemudian cuma merasakan seperti maaf binatang kalau dalam keadaan kenyang. Kemudian apa? Ngeluh sama Allah. Ente makan. Rasul itu tidak makan. Ente katakan misalnya, oh Rasul itu kan ini Nabi dan Rasul. Orang pilihannya Allah. Ujiannya semakin besar. Siti Fatimah. Oh Siti Fatimah ahlul baitin Nabi. Gitu ya. Imam Malik. Ketika nulis kitab Muwatta yang sekarang ini dibaca kitab beliau, yang nulis apa? Putrinya. Ketika nulis, tanya, ini ada apa rame nih di sebelah sana, di kamar sana katanya. Onda, ayah, anak-anakmu, saudara-saudaraku sekarang nangis. Kenapa katanya? Lapar ayah. Tidak ada makanan. Oh iya. Berhenti dulu. Ditutup dulu. Tidak usah nulis dulu kitab. Datang anak-anak ke adik-adikmu dindung dulu. Ditimang-timang dulu biar tidur. Luwe. Lapar. Imam Malik. Ngarang kitab Muwatta. Ayo. Ya apa? Ya itu Imam Malik. Itu kan gini. Terus kalau ente terus beralasan seperti itu terus gimana mau syukur sama Allah? Inilah. Makanya langsung Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan apa? Mau enggak aku tunjukkan perempuan penduduk sorga? Ini udah di hadapannya loh. Nabi ngangkat. Udah perlu ngangkat tangan Nabi. Bicara saja Nabi. Mengucapkan, oh ya insya Allah kamu sembuh. Sudah dapat pilihan seperti itu? Enggak wis. Milih pilihan yang kedua aja. Enggak apa-apa sudah. Penyakit epilepsiku, ayanku tetap. Supaya aku bisa sabar, supaya aku bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Paham ini? Sudah. Fakultu, aku mengatakan, asbiru. Ya sudah ya Nabi, kalau seperti itu aku akan sabar. Keterangannya di siapa? Asbiru ala sor'i. Terus li'annahu yarji'u ilan nafsi. Karena sakit ini cuma kembalinya kepada badan, kepada jiwa. Biarkan sudah. Tidak ada ceritanya orang mati kemudian di alam kubur ditanyain, ente matinya sakit apa? Tidak ada. Sudah. Tapi walamma kanat takasyufu raji'an li haqqillahi ta'ala. Tapi ketika terbukanya aurat, ya. Fokus kalimat ini apa? Raji'an li haqqillah. Raji'an li haqqillah. Ketika berhubungan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hiya ma'muratun bisatri jami'il badani liqauni aurah. Karena memang perintah dari Allah untuk nutup seluruh badan karena itu merupakan aurat. Kalau cuma hubungan sama badanku terserah. Paham? Tidak ada masalah. Biarkanlah. Mau sakit ayan kayak mau sakit ini, asbiru, aku akan sabar Nabi. Tapi ketika ada hubungan sama Allah, nah hubungan sama Allah, ini yang menyebabkan kenapa dikatakan dia sebagai penduduk sorga. Ketika terbukanya aurat, raji'an li haqqillahi ta'ala, kembali kepada haknya Allah Ta'ala, karena Allah merintahkan, untuk apa? Untuk menutup aurat. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, gara-gara berhubungan sama Allah, qolat. Ini perempuan berkata, ini atakasyafu fat'ullaha alla yatakasyaf. Nabi, sesungguhnya
Kalau penyakit itu kambuh, aku sering terbuka aurat. Maaf ya, maaf. Tanpa menyepelekan, semoga dijaga hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perempuan hitam. Perempuan hitam. Maaf. Semoga dijaga oleh Allah, semoga dijaga adab. Kalau secara dohir, jarang orang syahwat. Jarang orang senang kepada perempuan seperti itu. Tapi bagaimana pikiran perempuan ini? Pantes. Mau ndak aku tunjukkan perempuan penduduk sorga? Langsung. Sebelum dalil dari Nabi loh ya. Sebelum dalil dari Nabi. Walakil jannah. Sebelum itu. Langsung. Faham ini? Tapi ketika berhubungan sama Allah, ya sudah, ya Allah, ya Nabi, ya apa? Aku terbuka. Fatullah li, doakan, mintakan kepada Allah untukku. Allah atakasyaf, supaya apa? Tidak terbuka diriku, auratku ini. Fada'alaha. Maka Nabi mendoakan dari si perempuan tadi itu. Ya, syarahnya ini apa? Fahiyya min ahlil jannati, fahiyya min ahlil jannati, maka ini perempuan dari penduduk sorga. Langsung apa? Biwa'dis shadiqil masduq, dengan janji baik dari orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya, yaitu sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih. Ya, itu. Makanya kalau hidup di dunia itu tidak ingin ada ujian, tidak bisa. Karena di sini darul bila, ada darul bala, tempat untuk ujian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ujian, tidak mau ujian, ya jangan tinggal di dunia. Di mana? Ya barzakh. Darul jaza. Baru, ya. Orang tidak punya uang, bingung. Orang kebanyakan uang, ya bingung. Gimana? Orang tidak punya uang, ya itu yang datang kalau salah ke rumahnya Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Ada rampok keliru melbu, masuk ke rumahnya, kalau tidak salah Sayyidina Rabi'atul Adawiyah. Tidak ada kecuali ceret, salah melbu ini. Akhirnya apa? Wes daripada tidak oleh apa-apa, ceret diangkat. Ketika ceret diangkat, kelihatan semuanya seperti laut. Tidak bisa metu, muter merono, muter merini, muter merono. Katanya ini, ente ada satu hadis katakan apa? Kamu salah masuk. Di sini tidak ada perabot, tidak ada dunia. Ente, kenapa kita orang butuh kunci, butuh pintu, selain menutup aurat ya, selain menutup aurat, kita juga kunci, kita semuanya. Kenapa? Ada sepeda motor, ya, ada kipas angin, ada TV, ada ini, ada itu. Sehingga apa? Butuh. Tapi nek apa-apa, ya buka noblang-oblang ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Ate nyolong apa kon? Nyolong kloso iki. Pen. Orang ndak punya uang, bingung. Orang banyak uang, bingung. Tambah ngeluh pisan. Kenapa orang butuh satpam? Kalau perlu sampai seharam-harami, puru kiri. Anjing jaga di depan. Kenapa? Kebanyakan uang. Di depan ada CCTV. Lah dan apa-apa? CCTV tidak ono. Tahu? Dan apa-apa nih kayak CCTV? Apa nih CCTV? Paham ya? Nah, intinya semenjak kontak sama Allah dan kita berusaha pelan-pelan usaha. Supaya apa? Tidak ada hadun nafas. Hadun nafas sedikit pelan-pelan. Nanti hatta yang berhubungan dengan syahwat, makan, minum. Makan, minum, enak lah. Anak makan supaya mampu menegakkan tulang punggung, supaya bisa baca Quran, supaya bisa taklim, supaya bisa ini. Itu, pelan-pelan. Haddun nafas dikikis. Karena kalau masih ada haddun nafas, ini masih belum termasuk kelompok sifatnya penduduk surga. Ya. Harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.